시편 69편 Kita sudah membaca Mazmur 69 ayat 31 sampai 32. 4절 말씀을 Juga jika lihat ayat 35, dicatat, biarlah langit bumi dan segala isinya memuji-muji Tuhan. 말씀이 기록되었습니다. 그래서 하나님 Jadi seperti apakah kekuatan dari pujian yang diterima oleh Allah? 또 찬송받으시는 하나님께서 Pekerjaan kemenangan dari Allah yang menerima pujian di tengah kehidupan kita, jemaat kudus. 우리 찬양이 Ketika kita memberikan segenap kesungguhan agar pujian kita dapat sampai kepada Tuhan, berusaha mengerti kehendaknya, serta fokus dalam memberikan pujian dengan ucapan syukur, saya berdoa dan berkati dalam nama Tuhan Yesus agar melalui pekerjaan yang hidup dari Tuhan, semua keadaan krisis dalam keluarga saudara, kesulitan, kegelapan, dan masalah yang menyesakan akan terbang lenyap dengan kekuatan dari pujian. 하나님은 천지만물을 창조하신 Allah menciptakan langit dan bumi 형상 dan segala isinya, 이번 사람을 serta menciptakan manusia menurut gambarnya. 창조한 뭡니까? Apakah tujuan dari penciptaan? 하나님께 영광 드리고 Untuk memuliakan Allah 찬송을 돌리기 위해서. dan untuk memuji Dia. 그래서 일찍이 Maka Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya di Yesaya 43 ayat 21. 이 백성은 Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. 나를 위하여 지원하니 Umat yang telah kubentuk bagiku 나의 찬송을 akan memberitakan kemasyuranku. 근데 사람은 Manusia 하나님께 harus memuliakan Allah. 보존 Hal ini juga dicatat di 1 Korintus 10 ayat 31. 영광하는데 뭘 Memuliakan Tuhan melalui apa? Melalui pujian. 이걸 우리 Tetapi kita tidak melakukannya dengan segenap hati. 인간 예수 믿어가지고 Maka sekalipun percaya Yesus dan waktu berlalu, lalu menjadi diaken, penata wanita, penatua atau pendeta, 왜 목사 tetapi mengapa anak pendeta menjadi anak yang bermasalah? Mengapa anak pendeta menyebabkan masalah seperti itu? 목회를 못해서 그래. Itu karena mereka tidak mencurahkan segenap hati pada pengembalaannya. 다 속여도 하나님 Manusia dapat menipu semua orang, tetapi tidak dapat menipu Allah. 그 인간 찬송을 Jadi berikanlah pujian yang tulus, 마음에 yang fokus di hati. 하나님께 Bersyukurlah kepada Tuhan. 너무 고마워. Sangat-sangat bersyukur. 오늘까지 Tuhan telah mengizinkan kita untuk bisa bernafas 가서 아들 dan hidup sampai saat ini, bisa menikah dan memiliki anak-anak, serta cucu-cucu dan usaha yang berjalan dengan baik. Meski begitu masih tidak bersyukur. Di mana ada syukur, di situ ada pujian. Di mana ada pujian, di situ ada doa. Dan di mana ada doa, di situ ada tekad dan ketetapan hati. 아들 딸로 Sebagai anak laki-laki dan perempuan Allah, ketika saudara hidup dengan tekad dan ketetapan hati untuk meraih kemenangan dalam semua aspek kehidupan, sambil menaati ketetapan dan hukum Allah tanpa melanggar firman Allah yang benar, saudara akan mengalami pekerjaan yang luar biasa, yaitu makan dari buah pohon kehidupan yang belum pernah dirasakan sebelumnya di dalam keluarga saudara. Percayalah akan hal ini. 시편 이사야 43 Lihat di Yesaya 43 ayat 7, Mazmur 79 ayat 13, 5편 pasal 105 ayat 1 sampai 4, Efesus 1 ayat 6, ayat 12 dan 14. 1 Petrus 2 ayat 9 juga mengatakan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, yaitu dunia kemuliaan, dengan memberitakannya dalam puji-pujian dan doa, juga dengan firman. 그 아름다운 Kita harus memberitakan kemuliaannya, 덕을 감지 않으면 되겠습니까? harus memberitakan perbuatan-perbuatan besarnya. Bagaimana bisa lupa dan tidak membalas perbuatan besar dari Allah? Allah bertahta di atas pujian. Jika tidak dapat berdoa dan tidak tahu bagaimana caranya, maka bacalah lagu-lagu pujian. Ada melodinya, gabungkan. Kemudian berdoa dan naikkan pujian. Ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Tapi sampai hari ini kita belum memberikan pujian dengan segenap hati. Jadi Tuhan berkata, meskipun kau memberikan pujian, hatimu tidak fokus. Bahkan jika kamu berseru kepadaku, aku tidak akan mendengarkan doamu. Doa-doamu itu menjijikkan. 인간 기도에도 Jadi bahkan ketika berdoa tidak dengan sungguh-sungguh, berpikir apakah ini benar atau tidak, ketika memberikan pujian harus fokus pada Tuhan.
tetapi bahkan tidak tahu apakah Tuhan ada atau tidak. Sekalipun sudah jadi orang percaya, sudah pasti bahwa Allah itu hidup. Yesus itu Tuhan kan? Jika percaya kepada Yesus, maka percaya kepada Allah. Allah bertahta di atas pujian. Tolong dengarkan baik-baik. Ketika lihat 2 Tawarik 5 ayat 12. Raja Salomo menyelesaikan pembangunan bait suci. Dibentuklah paduan suara dan menyuruh mereka mengenakan pakaian lenan yang halus. Dan kemudian menyuruh semua jenis alat musik dibawa masuk. Dan siapa yang melakukannya? Para imam Lewi. Dia membuat paduan suara beranggotakan 120 orang pada awalnya. Ada 120 orang dalam paduan suara itu. Semua penyanyi dan alat musik menyanyikan pujian serentak. Seperti yang dicatat di 2 Tawarik 5 ayat 13. Ketika mereka menyanyikan pujian, Tuhan turun hadiratnya. Tuhan tersebut adalah Tuhan kita hari ini. Di Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Tuhan tetap sama baik kemarin, hari ini maupun sampai selama-lamanya. Tuhan tidak berubah dan Dia tidak ada perubahan. Dialah Tuhan yang kita percaya. Jika Tuhan mendengarkan pujian dan hadir pada saat itu, maka hari ini juga ketika kita memuliakan Dia dengan hati yang tulus, percayalah Tuhan kita yang hidup akan datang dan hadir di dalam hati yang memuji, di dalam usaha, di dalam rumah tangga, dan di dalam keluarga kita yang memuji. Saya sampaikan firman ini dengan benar-benar percaya. Benar-benar percaya. Jika tidak menerima firman ini, bisa kena kutuk. Apakah masih tidak percaya? Bahkan saya sudah sampaikan 2 Tawarik 5 ayat 12-13. Saya memberitakan apa yang ada di dalam Alkitab. Di ayat 13, Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika paduan suara menyanyikan pujian, Tuhan mendengarnya dan turun. Di dalam apa? Di dalam awan. Ada kilatan petir dan sangat terang sehingga tidak bisa melihat. Sampai-sampai para imam tidak dapat menemukan jalan keluarnya. Misalnya di sini ada awan memenuhi tempat ini, sesuatu seperti kabut. Apa saudara bisa melihat saya? Apa saya bisa melihat saudara? Lalu misalnya ada situasi mendesak harus keluar. Apakah bisa temukan jalan keluar, pintu keluarnya? Hari ini, saat kita mencurahkan segenap hati kita kepada Tuhan, mengasihinya, dan memiliki iman seperti Ayub yang berkata, hanya Tuhan yang aku miliki. Bahkan jika Tuhan membunuhku pun dan membuatku binasa, aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Dan kita memberikan pujian dengan fokus dan dengan iman seperti itu, percayalah kemuliaan Tuhan akan hadir di dalam keluarga saudara. Maka mulai dari sekarang akan ada pekerjaan yang diberkati, seperti saluran air yang meledak di dalam tanah yang kering, atau waduk yang meledak seperti air yang mengalir di sawah yang retak. Kita harus percaya bahwa pekerjaan yang diberkati itu akan terjadi. Allah adalah Allah sumber air hidup. Tolong dengar baik-baik. Raja Daud membentuk 4.000 orang Lewi menyanyikan pujian dengan alat musik. Orkestra itu beranggotakan 4.000 orang. Jadi mereka berdiri sampai di luar. Dan juga 4.000 anggota paduan suara. Jadi tempatnya penuh, tidak ada tempat bagi jemaat untuk beribadah. Semua orang baik di dalam maupun di luar bait suci meneteskan air mata, memuji, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Sungguh luar biasa. Ada saat mereka menyembelih 120.000 ekor domba dan 22.000 ekor lembu. Ada 120.000 ekor domba dan 22 ekor lembu sapi yang disembelih. Mereka berdoa kepada Tuhan dan mengucap syukur dalam pujian selama 1 minggu, dan itu tidak cukup.
Mereka berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menyuruh mereka untuk melakukannya selama 7 hari lagi. Jadi mereka ibadah pentahbisan khusus kepada Tuhan selama 14 hari. Selama 14 hari. Sungguh menakjubkan. Sungguh luar biasa. 4.000 orang. Raja Hizkia, dia membersihkan bait suci. Bait suci itu telah sangat kotor. Semuanya hitung-hitungan untung rugi bagi umat. Mereka makan, buang air, dan tidak membersihkannya. Lalu ada seorang imam yang setia dan yang taat. Dia memberitahu Raja Hizkia dan melakukan pembaharuan. Ketika mereka mempersembahkan korban bakaran di bait Allah, mereka menyanyikan pujian sampai korban bakaran itu selesai. Pujian paduan suara pun dikumandangkan. Mereka tidak hanya diam setelah korban bakaran diberikan. Jadi ketika korban bakaran itu dipersembahkan, baik dari individu, keluarga, tempat kerja, dari usaha, dan bangsa, paduan suara itu tidak berhenti. Mereka menyanyikan lagu paduan suara selama beberapa jam, menyanyikan pujian. Dan umat mulai meneteskan air mata. Semua formalitas yang mereka yakini sampai saat itu telah hilang lenyap. Dan ketika mereka benar-benar mencurahkan segenap hati mereka di hadapan Tuhan dan memberikan pujian dengan fokus, semua orang kudus melihat bahwa Tuhan hadir di sana. Mereka melihat kemuliaan Allah memenuhi bait suci dan mereka mengetahui hal itu. Maka paduan suara bernyanyi dan sakakala ditiup. Sampai korban bakaran itu selesai dinaikkan. Mereka memberikan pujian dengan hati yang bersukacita. Ini dicatat di 2 Tawarik 29 ayat 25 sampai 30. Ayat 25, ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dengan ceracap, gambus, dan kecapi. 26, berdirilah orang-orang Lewi dengan alat-alat musik Daud, demikian pula para imam dengan nafiri. 27, pada saat persembahan korban bakaran dimulai, mulailah pula dinyanyikan nyanyian bagi Tuhan dan dibunyikan nafiri dengan iring-iringan alat musik Daud, Raja Israel. 28, seluruh jemaah sujud menyembah sementara nyanyian dinyanyikan dan nafiri dibunyikan. Semuanya itu berlangsung sampai korban bakaran habis terbakar. Alat musik memainkan pujian dan paduan suara menyanyikan pujian. Hal ini dilakukan sampai korban bakaran selesai selama beberapa jam. Tapi kita 20 menit menaikkan pujian saja sudah bosan. Pujian adalah doa. Tapi kita tidak bisa berdoa terlalu lama. Pujian itu doa. Ini melakukan 2 hal sekaligus, memberikan pujian dan berdoa. Itu memuliakan Allah dan betapa diberkatinya hal itu. 29. Dua Tawarik 29 ayat 29. Sehabis korban bakaran dipersembahkan, raja dan semua orang yang hadir bersama-sama dia berlutut dan sujud menyembah. Setelah selesai, raja dan para pejabat pemerintah, kalau zaman sekarang seperti gubernur provinsi, wali kota, bupati, mereka semua dan seluruh jemaah sujud menyembah Allah. Mereka menyembah Allah. Lalu 2 Tawarik 29 ayat 30. Lalu Raja Hizkia dan para pemimpin memerintahkan orang-orang Lewi menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan dengan kata-kata Daud dan Asaf, pelihat itu. Maka mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukaria, lalu berlutut dan sujud menyembah. Kemudian setelah mereka menyelesaikan persembahan bakaran, mereka tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi mereka memuji Tuhan. Sungguh luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan sangat menghargai pujian yang dinaikkan oleh orang-orang kudusnya. Kalau hal lain dapat nilai 60 misalkan, tetapi pujian itu mendapat nilai 100 dari Tuhan. Mengapa? Allah menyukai pujian. Para malaikat di sorga memberikan pujian selama-lamanya di sorga. Ini dicatat di Wahyu pasal 5, Wahyu pasal 6, dan Wahyu pasal 4 dan 5. Para malaikat, begitu banyak malaikat memberikan pujian, menaikkan pujian. Juga sama seperti di kitab Daniel. Allah bertahta di atas pujian.
Tidak ada keluarga yang memberikan pujian yang akan hancur. 찬송 Tidak ada anak laki-laki dan anak perempuan yang memberikan pujian menjadi buruk. 지가 말하는 Bukan saya yang katakan hal ini, tapi Tuhan menjaminnya di dalam Alkitab. 대단하죠. Sungguh menakjubkan. 그러니까 찬송 부를 때는 Ketika menaikkan pujian, kelihatannya seperti tidak pantas kan, sambil berdiri, menari-nari, menghentakkan kaki atau tepuk tangan, naikkan pujian dengan tepuk-tepuk tangan, atau dengan memainkan alat drum dan atau gong. Jadi orang-orang yang tidak menerima kasih karunia, mereka berpikir, oh orang-orang itu semua gila ya. 나 예수 믿어 Mereka berkata, aku tidak akan percaya pada Yesus yang seperti itu. 시편 Kita baca sama-sama Mazmur 47 dari ayat 2. 시편 47 Mazmur 47 ayat 2. Mulai. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Sela, Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Lihat di sini, 손뼉을 dikatakan memberikan pujian sambil tepuk-tepuk tangan dengan hentak-hentakan kaki. 치다 발을 굴리며 오나마나 춤 Hari ini aku akan menari-nari. 찬송에 미쳐 Kalau saudara tergila-gila dengan pujian, bergerak-gerak, 소화될 때 pencernaan akan jadi baik, 지금보다 bisa mencerna dengan baik. 제가 뭐 Sekarang kan kita sudah punya kursi, tapi ketika saya pertama kali memulai pelayanan, kita tidak punya kursi seperti itu. Kita pakai bantal-bantal duduk. Ketika menyanyikan pujian dengan berlutut dan tubuh itu bangkit dan duduk berdiri, dengan geleng-gelengkan kepala, menggoyang-goyangkan tubuh, bertepuk tangan, akan bergerak, maka akan pencernaannya jadi baik. Sungguh luar biasa. 얼마 좋아요. Betapa baiknya itu. 7절 공동번역 볼 때 Di Mazmur 47 ayat 8 dalam terjemahan Alkitab Common Translation, 하나님에 맞춰 dikatakan bahwa Allah adalah Raja seluruh bumi. Nyanyikanlah sebuah pujian yang ditulis dengan baik. 을 맞춰. 그래서 찬양하는 거예요. 자, 노래 Ketika mencari kata memuji di dalam kamus, 부리는 소리나 lagu 말 또는 didefinisikan sebagai bunyi yang dinyanyikan dengan nada yang diucapkan, 그런 말 atau ditulis atau disenandungkan menurut suasana hati seseorang. 어디가 찬미 Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi bahkan hanya bersenandung di dalam hati, itu lagu, pujian, nyanyian. Membuat sebuah lagu dengan lirik dan pujian mengapresiasi keindahan, kekaguman tertinggi terhadap pemandangan yang indah dan orang-orang yang hebat. Hanya Tuhan yang layak menerima pujian ini. 얼마 좋습니까? Betapa baiknya kan? 경배 Penyembahan dan pujian yang sujud dengan hati yang rendah hati. 동방박사 경배 Orang Majus datang menyembah. wakab을 깨뜨려 Lalu Maria yang memecahkan buli-buli minyak dan menuangkannya bagi Tuhan. Itu di Lukas pasal 7. 잘 드세요. Dengarkan baik-baik, asal kata pujian, 자원의 asal kata pujian, ketika cari di dalam kata Ibraninya, 참 간밤에 성경 saya cari ini tadi malam, 그 히브리 언어 bahasa Ibrani 찾아봤어요. dari kata pujian. 히브리 언어 사양 할랄입니다. Pertama adalah halal. 할랄인데 이 구약 성경에 Kata ini muncul dalam perjanjian lama sebanyak 160 kali. 할랄이 이게 뭐냐? Halal, apa artinya? 그런 정도로 Berisik sampai-sampai terlihat bodoh. 저 비영시 같은 새끼들. Berisik sampai terlihat seperti orang bodoh. 아 저렇게 하나님 있냐? Lihat orang-orang bodoh itu, mengapa mereka buat keributan seperti itu? Begitukah cara mereka percaya Tuhan? Pujian yang berisik sampai-sampai tampak bodoh, ini adalah kata Ibrani untuk 두 pujian. 번째는 뭐냐? Kedua apa? 참 볼만하다. Layak untuk dilihat. Pemandangan untuk dilihat, tontonan. 점잖아. Tampak sepertinya tidak pantas, tepuk-tepuk tangan. Dan ketika orang lihat, oh harus bernyanyi begitu ya kalau percaya Yesus. Itu adalah pemandangan, tontonan yang dilihat. 볼만하잖아요. 자 보세요. Tolong perhatikan di sini. 불에서 나는데
tabut perjanjian dirampas oleh Filistin. Raja Daud, dia mengembalikan tabut perjanjian itu dan membawanya kembali ke Yerusalem. Dia bisa saja perintahkan para pegawai-pegawainya, tetapi raja sendiri yang melakukannya. Mereka membawanya kembali dan raja menari-nari hingga terlihat tidak pantas. Raja kan pakai mahkota emas yang bersinar dan juga jubahnya. Lalu dia menari-nari hingga jubahnya itu terkibas-kibas kemana-mana, bahkan menyapu tanah. Istrinya, Mikal, melihat itu dari jendela. Dia berkata, "Aduh, apakah aku ini istri dari raja yang seperti itu?" Sangat memalukan, sangat memalukan. Dia harusnya jaga martabat sebagai raja kan? Itu apa? Dia pikir itu di dalam hatinya, dan siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu. Ketika Raja Daud menari-nari di depan tabut perjanjian, dia memandang rendah di dalam hatinya. Memandang rendah. Allah melihat hal itu dan berkata, "Kamu seumur hidupmu tidak akan pernah memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan." Dan dia meninggal tanpa anak. Alkitab mencatat hal itu. Mikal, dia tidak memiliki anak sampai hari kematiannya. Dicatat dengan jelas di 2 Samuel 6 ayat 23. Jangan meremehkan pujian. Pertama, ini berbahaya bagi anak-anak dan keluarga saudara. Bahkan jika ada anak, sama saja tidak memiliki anak. Kenapa? Karena menjadi cacat. Mikal, dia tidak memiliki anak hingga hari kematiannya. Apa gunanya ada anak tapi tidak benar sebagai anak? Jadi sama saja tidak memiliki anak. Jadi jangan meremehkan pujian. Saya banyak melihat orang di Hwanghaedo, di gereja saya dulu, ada orang meninggal setelah mereka meremehkan pujian dalam semalam. Orang itu berusia 46 tahun, bahkan belum 50 tahun. Pingsan lalu mati, muntah darah dari mulutnya. Jangan meremehkan pujian. Raja menari-nari dengan gembira, mainkan alat musiknya. Menari-nari, mainkan alatnya. Tetapi orang memandangnya rendah. Seperti Mikal, ia tidak memiliki anak sampai hari kematiannya. Apakah 2 Samuel 6 ayat 23 itu bohong? Dengarkan baik-baik. Betapa baiknya ini. Mazmur 35 ayat 28. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu, memuji-muji engkau sepanjang hari. Mazmur 51 ayat 16 sampai 17, 71 ayat 8, 22 ayat 22 sampai 24. Mazmur 51 ayat 16, lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ayat 17, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Keluarga yang menaikkan pujian tidak akan mengalami kehancuran. Tolong dengarkan saya. Sampai hari ini jika mengalami sakit, sampai hari ini terjadi serangkaian kegagalan. Tetapi ketika kita menguatkan hati dan bertobat, memuji dengan fokus, percayalah semua penyakit akan hilang dan rumah tangga saudara akan berkembang mulai hari ini. Mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan. Mengapa anak menyebabkan masalah? Karena tidak memberikan pujian yang tulus di hadapan Tuhan. Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Memuji Tuhan, menghormatinya di dalam hati. Hal itu memenuhi hati dan bibir. Tidak ada ruang untuk pikiran buruk, tidak ada ruang untuk perkataan yang buruk itu masuk. Mazmur 71 ayat 22 sampai 24. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu, ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Ayat 23. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu. Juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Ayat 24.
Lidahku juga menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari, sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. 당할 것이다 그랬습니다. 네가 내 집을 Itu terjadi ketika menyanyikan puji-pujian. Kamu yang membicarakan keburukan rumah tanggaku, aku akan memuliakan Allah dan aku akan menyanyikan nama Allah, kebaikan dan kasih setianya. Dan ketika saudara menaikkan pujian, orang itu yang berkomplot untuk melawan saudara dan membuat usaha saudara hancur, itu akan terkejut. Oh, itu bisa terjadi? Mengapa itu bisa terjadi? Ketika memberikan pujian, pekerjaan yang demikian, itu akan terjadi seperti petir yang menyambar. Percayalah akan hal ini. 자랑 삼아 보인다. Halal, arti selanjutnya, membanggakan, Mazmur 102 ayat 19. Lalu memegahkan, Mazmur 64 ayat 11. Lalu memberi selamat, Mazmur 35 ayat 18. Bersinar terang, Ayub 41 ayat 9. 그다음에 Berikutnya, kedua, 데일라드라고 뜻이 tehilati. Kata Ibrani tehilati dalam bahasa Ibrani, memanggil apa yang kuinginkan. 이게 찬송 보세요. Menyanyikan pujian, 실패 연속에 menyanyikan pujian dan bermegah karena berhasil setelah serangkaian kegagalan. Keluarga itu menjadi baik setelah percaya kepada Yesus. Kamu harus dekat dengan anak mereka. Kemudian anak-anak jatuh cinta lalu pindah berkeluarga dan pindah dari rumah biasa ke rumah yang besar. Kemudian memiliki rumah yang lebih besar lagi. Tentu akan diberi selamat kan? 이 불경기에 Usaha harus berjalan dengan baik di masa yang sulit kan? Kalau lihat bisa pindah ke rumah yang lebih besar, ya ini berkat dari Tuhan, harus berkata begitu. Jangan bodoh dengan berkata, oh suami saya berhasil dengan baik dalam bisnisnya. Ya karena bisnis anak saya berjalan baik, dia hasilkan begitu banyak uang di luar negeri. Begitulah cara kami membeli rumah. Jangan berkata begitu. Katakan, bukankah itu semua karena kasih karunia Tuhan? Betapa baiknya itu. 히브리 말로 또한 Dalam bahasa Ibrani, yang ketiga, syabak, 큰 소리를 berteriak dengan suara nyaring. Mazmur 63 ayat 4. 그다음에 Lalu bahasa Ibrani yang keempat, zamar. 아까 첫 번째는 할랄 Pertama tadi halal, kedua tehilati, 데일라디 tehilati yang kedua, ketiga syabak, 큰 소리를 외치다. berteriak dengan suara nyaring, 네 번째 lalu keempat zamar, 악기를 memetik atau memainkan alat musik. 연주하다. 시편 108편 Mazmur 108 ayat 2 sampai 4. Memetik alat musik, memainkan alat musik. 네 번째 자마 Yang keempat itu adalah zamar. 네 번째 Lalu kelima, 야다 yada. 야다입니다. 감사 Yada menyatakan rasa syukur, 그다음에 mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi, 감사를 고백한다. mengakui rasa terima kasih, mengangkat tangan, menyerahkan. Seperti, ya mulai sekarang aku mau dengar nasihat ibu. Menyerahkan, berserah, menjadi tunduk, 경배를 menunjukkan rasa hormat. 표현하는 거예요. 경배는 정도에 따라 Posisi tangan itu berubah bergantung pada sikap penyembahan kita. Mazmur 63 ayat 5. 내 평생에 Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. 그만 소리 지르고 Mengangkat tangan. 너무 감사해. Sangat bersyukur. 하나님 감사하다가 Tuhan, kami sangat berterima kasih. Keluarga kami hidup dengan sangat baik. Anak-anak bisa tumbuh dengan baik. Mereka patuh dengan baik. Mereka bisa sukses. Mereka bisa hebat. 내가 내 Oh, bukankah kamu anakku? Bukankah kamu anak perempuanku? Memeluk mereka dengan erat. 하나님이 Ketika kita memuji Tuhan, seperti itu juga yang akan Tuhan lakukan kepada kita. Saya harap saudara percaya hal ini. 뭐 내가 뭐 Apakah Mazmur 63 ayat 4 itu bohong? 경배하는 Posisi tangan berubah tergantung pada sikap penyembahan. 여섯 번째 Yang keenam, 바락 kata Ibrani barak, 불타 berlutut. 시편 95편 6절 Mazmur 95 ayat 6, 경외하심을 드린다. memberikan rasa hormat. 경외합니다. Benar-benar hormat kepada Allah. 제 Yang ketujuh, 네요 aineo dalam bahasa Yunani. 감사함으로 Artinya mengangkat suara dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Ya, firman ini, janji ini akan dipenuhi apapun yang terjadi. Aku hanya percaya pada firman ini. Jika percaya, maka haleluya. Apa artinya? Mari kita memuji Tuhan. Itulah arti haleluya. Ketika lihat di Alkitab, di kitab Mazmur, di bagian akhir sering ditulis Sela kan? Artinya,
naikkanlah suara karena itu baik. 좋기 때문에 Selah. 를 높여라. Seperti naikkan volume suara karena musik itu sangat bagus. 너무 좋아. Jika tidak suka akan berkata, hei matikan saja. 저분은 Tetapi jika itu bagus akan berkata, hei tolong naikkan suara volumenya. Selah. 너무 좋아. Bagus sekali. Naikkan suaranya. 음악을 높여라. Artinya menaikkan volume suara. 여러분들의 찬양 정말 Cobalah untuk benar-benar memuji dengan iman, dengan hati yang penuh doa. Sampai hari ini hati suam-suam kuku ingin lakukan tapi tidak percaya. Dan meski percaya tapi tidak mudah. Tidak ada jawaban doa, pujian juga tidak tulus. 정성이 없어. 어저 할 것을 Taunya hanya cara baca not karena diajari dari sekolah. Dan hanya membaca liriknya saja. Tidak dengan ketulusan, tidak dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan dengan membara. Hati Tuhan menjadi membara ketika Dia mendengarkan suara pujian kita. Hati Tuhan membara, bukannya diri kita, tetapi ketika Allah membara, Dia bekerja. Ketika Dia berkata, aku memegangmu dan bekerja melalui Roh Kudus, angin dari iman akan berhembus dan meruntuhkan kota dosa, melenyapkan semua bayang-bayang dosa dan kegelapan. Ketika hati dan keluarga kita dipenuhi dengan belas kasihan, cinta kasih dan kasih setia Tuhan, percaya bahwa anak-anak saudara serta semua usaha akan secara otomatis berjalan dengan baik karena kasih karunia Tuhan. 우리 평안교회가 Saya berdoa dan berkati agar gereja Pyeongkang Bukit Sion kita bisa semuanya bisa hidup dengan makmur. Semoga ada berkat kelimpahan sehingga dapat melunasi semua hutang kepada kerabat dan bahkan dapat meminjamkan uang kepada mereka. 우리 교회가 Percayalah bahwa mulai hari ini berkat-berkat akan turun ke atas gereja kita. 하나님이 너무 좋아. Tuhan sangat senang. Dia sangat bersuka cita. 그러니까 하박국서 Jadi seperti di kitab Habakuk, segala sesuatu tidak berjalan dengan baik, dengan pertanian atau usaha saudara semuanya gagal. Tetapi ketika kita memanjatkan doa dan pujian, 찬양과 saya berdoa dan berkati, kiranya kita memiliki iman dan pengakuan seperti yang dikatakan di Habakuk. Namun aku akan meninggikan Tuhan dengan memuliakan Allah dengan puji-pujian dan doa. Di Habakuk 3 ayat 18. 우리 교회가 Percayalah bahwa mulai hari ini, berkat akan turun atas gereja kita, atas keluarga kita dan semua anggota keluarga kita. 올라가지 Sampai hari ini, 죄악의 홍수 banjir dosa telah masuk ke dalam jiwa kita. 희롱이 Kita terjebak di dalam lubang. 거기 빠져 있었는데 오늘 찬양 Namun semuanya itu lenyap dengan menyanyikan pujian. Ini dicatat di Mazmur 22 ayat 2-4 pembacaan hari ini. Percayalah bahwa semuanya itu telah dienyahkan dengan kita menyanyikan pujian. Mari kita berdoa. 감사합니다. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa mulai hari ini Gereja Pyeongkang Bukit Sion kami tidak hanya akan memuliakan Tuhan, tetapi juga menerima berkat yang besar dari Tuhan. 나가도 Izinkanlah setiap keluarga diberkati saat mereka masuk dan keluar. Berikanlah mereka berkat damai sejahtera yang sejati tanpa ada cemas dan khawatir. 10대 Melalui pujian dan doa, kami percaya bahwa akan ada perkembangan bukan hanya 10 kali lipat, tetapi bahkan 100 kali lipat. 하나님께서 함께 주 Tolong sertailah kami Tuhan, bekerjalah melalui kami, dan kiranya kami tidak berkumpul dengan berpusat hanya pada diri kami, tetapi berkumpul bersama dengan berpusat pada nama Tuhan. 두세 사람이 모이고 Engkau berfirman di mana 2 atau 3 orang berkumpul, disitulah Engkau ada di tengah-tengahnya. Tolong kami untuk percaya pada firman ini dan mengucap syukur kepadamu. Waktu yang tersisa adalah milik Tuhan. Terimalah segala kemuliaan sampai akhir. Kami naikkan segala permohonan ini dengan meninggikan nama Yesus yang kudus. Kami panjatkan doa syukur ini. Amin.